Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah sama kita ketahui bahwa hakikat syar'iyyah dari berpuasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Semua dari kita mengetahui definisi dari puasa ini. Sehingga tidak ada orang yang kemudian berpuasa kemudian dia makan, kemudian dia minum, atau melakukan pembatal puasa-puasa yang lain. Mengapa dia tidak melakukannya? Karena dia mengetahui bahwa puasa itu memang menahan diri dari makan dan minum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tujuan berpuasa itu memang sekedar untuk menahan lapar? Apakah berpuasa itu hanya untuk sekedar menahan dahaga? Apakah Allah mensyariatkan kepada kita puasa dan umat-umat terdahulu juga tujuannya agar kita bisa menghindari makan dan minum? Ini tentu saja perlu kita renungkan dan perlu kita tadabburi. Mengutip dari Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 tadi, Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Yaitu tujuan dari berpuasa adalah agar kalian bertakwa. Maka berarti ketika Allah memerintahkan kita untuk menahan diri dari makan, ketika Allah memerintahkan kita untuk menahan diri dari minum, ketika Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tujuannya itu semua adalah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Itu tujuannya. Bukan tujuan berpuasa itu untuk makan enak. Karena ada sebagian orang ketika di bulan Ramadan, dia khusus menghidangkan makanan-makanan spesial untuk sahur dan untuk berbuka. Bukan itu tujuan utama dari berpuasa. Maka tujuan utama dari berpuasa adalah agar kita bisa meraih takwa. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan menahan makan, menahan minum, menahan dari mencampuri istri, kemudian orang tersebut menjadi bertakwa? Harus muncul pertanyaan ini di benak kita. Agar puasa yang kita lakukan itu memang benar-benar puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuan utama meraih takwa itu bisa terrealisasi. Ya. Maka puasa ini merupakan tarbiyah. Merupakan pendidikan. Ya. Begitu juga dalam rangka untuk mensucikan diri kita. Mentarbiyah kita ketika kita menahan makan, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian hal tersebut bisa mengantarkan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Maka orang yang berpuasa sudah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun berpuasa, ya, tetapi amalannya tidak berubah. Ketakwaannya tidak meningkat. Akhlaknya tidak menjadi lebih baik. Muamalahnya tidak menjadi lebih baik. Maka berarti puasa yang dia lakukan, puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, banyak di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita adab-adab yang harus dilakukan orang yang berpuasa. Sehingga dengan memberikan rambu-rambu tersebut, orang yang berpuasa tersebut tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, baik disampaikan para ustadz melalui televisi, radio ataupun di masjid-masjid. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang rusak, perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh darinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Nah, di sini berarti memberikan pengertian bahwa tujuan tertinggi dari berpuasa itu agar kita bisa meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur yang dimaksud di sini adalah al-qaulul batil, yaitu perkataan-perkataan yang penuh dosa, dan ini mencakup semua ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan kotor seperti berdusta, seperti ghibah, perkataan-perkataan yang haram, mengejek-ngejek orang, mencaci maki manusia, itu yang ingin diwujudkan dari berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasanya itu tidak mampu mencegah mulutnya dari mengucapkan perkataan yang haram, perkataan dusta, maka berarti puasanya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berarti hakikatnya dia belum berpuasa. Benar bahwa hakikat berpuasa adalah kita meninggalkan makan dan minum dan dari mencampuri istri dan dari hal-hal yang lain. Tetapi bukan itu tujuan yang dimaksud. Tujuannya agar kita bisa mencegah lisan kita dari mengatakan sesuatu yang dusta dan haram. Tujuannya agar kita mampu menahan anggota badan kita dari melakukan sesuatu yang haram. Ya, dari sebuah asar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, mari kita dengar perkataan Jabir ini sehingga kita bisa mengetahui hakikat berpuasa. Jabir mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wada' adzal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shiyamik wa la taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa." Jabir bin Abdullah mengatakan, apabila kamu berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaklah kamu puasakan juga telingamu. Maksudnya, kalau selama ini kita sering mendengar sesuatu yang haram, mendengar nyanyian, mendengar musik-musik, maka ketika berpuasa, mari kita jadikan sebagai momen untuk melatih jiwa kita, melatih diri kita, mempuasakan telinga kita dari mendengar sesuatu yang haram. Falyasum sam'uka wa basaruka, dan hendaklah pandanganmu juga kamu puasakan. Maksudnya apa? Tahan pandanganmu dari melihat sesuatu yang haram. Apabila kita selama ini terjerumus ke dalam perbuatan dosa melalui mata, melihat sesuatu yang haram, menonton sesuatu yang haram, maka puasa hendaklah, ketika seorang berpuasa, hendaklah dia puasakan juga matanya dari melihat sesuatu yang haram. Walisanuk, begitu pula puasakan lisanmu, puasakan mulutmu dari menghibah, dari berdusta, dari mencaci maki orang lain. Wada' adzal khadim, dan tinggalkanlah menyakiti pembantu. Kemudian di akhir perkataan beliau mengatakan, wala taj'al yauma fitrika wa shaumika sawa, janganlah kamu jadikan hari puasamu dengan hari tidak berpuasamu sama saja. Jangan jadikan demikian. Mengapa? Karena hari berpuasa pada bulan Ramadan, Allah memberikan fadilah-fadilah, Allah memberikan keutamaan-keutamaan, maka harus kita ambil
keutamaan-keutamaan tersebut harus kita manfaatkan, jangan dibiarkan berlalu saja. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai yaitu benteng. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Benteng yang bisa menjadikan seorang hamba menghalangi dia dari neraka. Maka apakah puasa yang kita lakukan selama ini bisa menjadi tameng bagi kita dari api neraka atau tidak? Maka ketika kita membaca hadis-hadis ini, kita ketahui bahwa hakikat berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi bagaimana menahan anggota badan kita agar tidak melakukan sesuatu yang haram, menahan lisan kita agar tidak berucap yang haram, menahan mata dan telinga kita agar tidak jatuh ke dalam perkara yang haram. Maka marilah kita menjadikan puasa kita tersebut sebagai salah satu hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa. Jangan kemudian kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya, melainkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Maka sebenarnya puasa tersebut merupakan tarbiyah, pendidikan agar kita bisa meraih takwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan tersebut dari orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.